Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyebutkan atau mengklaim telah mendapatkan bocoran bahwa pemilu 2024 ini akan diputuskan oleh MK menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, pernyataan Denny Indrayana ini mendapatkan respon yang beragam dari Menko Polhukam, DPR, hingga pihak Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sebelumnya, pemirsa, Undang-Undang tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka telah digugat oleh sejumlah orang ke Mahkamah Konstitusional. Apabila judicial review yang mereka ajukan diterima oleh MK, maka konsekuensinya pemilu berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Akankah dalam pemilu mendatang kita tidak akan lagi mencoblos gambar ataupun wajah caleg, melainkan gambar politik? Untuk membahasnya saat ini telah bergabung bersama kami ada pakar hukum tata negara, yaitu ada Bang Refli Harun. Selamat sore, Bang Refli Harun. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika ini betul-betul ternyata hasilnya nanti MK menggunakan sistem proporsional tertutup, apa dampaknya bagi demokrasi Indonesia? Satu, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya seharusnya MK tidak memilihkan sistem pemilu apa yang cocok bagi Indonesia. Itu satu. Kenapa begitu? Karena sistem pemilu itu bukan soal konstitusionalitas norma atau tidak. Oke, itu satu statement yang ingin saya katakan. Harusnya itu diserahkan pada dinamika politik di DPR sebagai pembentuk undang-undang. Oke. Lalu yang kedua, ya, yang ditanyakan tadi, bagaimana dampaknya kalau seandainya sistem pemilu tertutup yang kemudian dinyatakan konstitusional. Begini. Tidak ada satu sistem pemilu pun yang bisa dikatakan semuanya sempurna atau sebaliknya semua buruk. Sistem pemilu itu bergantung kepada kebutuhan-kebutuhan yang akan kita dapatkan dengan menerapkan sistem tersebut. Jadi baik itu proporsional terbuka maupun proporsional tertutup itu sama sahnya, sama konstitusionalnya. Bahkan sekalipun kita misalnya menerapkan sistem yang belum pernah kita terapkan seperti mayoritarian atau distrik, itu juga sah juga dalam kerangka konstitusi kita. Nah, cuma kalau kita akhirnya memilih sistem tertutup, maka dalam politik yang sangat oligarkis, sangat elitis, tidak ada demokrasi internal partai politik, maka kita kehilangan banyak akses rakyat terhadap kemampuan kita untuk menentukan siapa yang harus kita dudukkan di dalam parlemen. Karena terjadi diskriminasi tentunya antara mereka yang ditempatkan di urutan 1, 2 dengan mereka yang ditempatkan di urutan 3, 4 dan seterusnya. Karena menurut data yang ada, ya paling satu partai itu hanya bisa mendapatkan maksimal barangkali 2 kursi saja di satu dapil. Rata-rata 1 kursi dan jarang sekali bisa 3 kursi begitu. Bang Refli, saya ingin menggarisbawahi yang poin pertama tadi. Seharusnya MK tidak bisa untuk memilihkan sistem proporsional mana yang cocok untuk Indonesia begitu. Nah, tapi kan ini sudah ada gugatan yang masuk. Lalu kemudian apakah memang dimungkinkan secara konstitusi untuk kemudian memang artinya kan MK di sini akan nanti memutuskan apakah terbuka atau tertutup begitu? Ya, jadi setiap permohonan itu memang harus diproses. Tapi tidak setiap permohonan itu diproses lebih lanjut. MK bisa saja mengatakan bahwa 6 pemohon warga negara ini tidak memiliki legal standing. Kenapa begitu? Karena rasanya tidak bisa dibuktikan bahwa mereka dirugikan. Justru dalam sistem proporsional terbuka, masyarakat termasuk juga pemohon ini memiliki akses lebih dibandingkan proporsional tertutup. Proporsional tertutup sangat menguntungkan partai politik dan orang-orang yang dekat dengan pimpinan partai politik. Sementara 6 orang pemohon ini kan bukan orang-orang elit partai politik. Harusnya dia lebih membela sistem yang terbuka. Kalau seandainya dia mengatakan dirugikan. Yang merugikan itu justru yang tertutup dibandingkan yang terbuka. Nah, dalam konteks ini saya mengatakan harusnya MK tidak memproses lebih lanjut perkara ini dengan mengatakan bahwa 6 warga negara ini tidak memiliki legal standing karena tidak bisa membuktikan bahwa mereka dirugikan dengan penerapan sistem proporsional yang terbuka itu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah kan tidak setiap permohonan itu harus dikabulkan. Permohonan yang bukan merupakan perdebatan wilayah konstitusional, tidak mempermasalahkan atau tidak bisa dipermasalahkan norma konstitusinya, ya harusnya ditolak saja. Jadi tidak mesti kemudian permohonan itu harus diproses berlarut-larut dan kemudian mengganggu proses atau tahapan pemilu. Banyak sekali calon-calon yang mengeluh kepada saya karena mereka
sudah di-approach partai politik, didaftarkan sebagai calon, tetapi kemudian mereka akan terancam seandainya mereka tidak duduk di urutan 1 atau paling tidak 2. Oke. Baik, ini kan berarti seharusnya MK bisa menolak ini menurut sudut pandang pakar hukum tata negara begitu. Tapi kalau seandainya lah ternyata, kan ini proses hukum sudah berjalan. MK sudah mulai melakukan proses-proses terhadap tuntutan ini begitu. Kemudian nanti pasti akan ada putusan yang keluar. Kalau seandainya putusannya keluar dan memang ternyata tertutup, apa kemudian langkah yang bisa dilakukan lagi ke depannya kalau memang banyak orang yang merasa dirugikan? Nanti akan dijawab ya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali berbincang bersama Bang Refli Harun selaku pakar hukum tata negara. Bang Refli, jika memang kemudian nanti akan diputuskan oleh MK untuk sistem proporsionalnya untuk pemilu di tahun 2024 nanti, apakah kemudian sistem terbuka ini yang sekarang masih berlaku ini lebih menguntungkan atau bagi masyarakat ya, bagi rakyat karena bisa melihat pilihan-pilihannya dengan jelas, memilih sendiri, atau memang tertutup ini dipilihkan oleh partai ada keuntungan tersendiri? Iya, saya sebenarnya tidak ingin memberikan legitimasi kepada MK untuk memilihkan sistem pemilu mana yang cocok untuk Indonesia. Karena sekali lagi itu adalah sesuatu yang dinamis yang seharusnya diserahkan pada pembentuk undang-undang. Bayangkan, kalau MK mengatakan sistem pemilu A yang konstitusional dan B tidak, maka besok-besok kita susah mengubah sistem pemilu sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Tapi kalau saya dipaksa untuk menjawab, saya mengatakan bahwa kalau misalnya dikabulkan, maka berlakukanlah itu untuk next election, bukan pemilu 2024. Karena pemilu 2024 itu sudah dimulai tahapannya, jangan lupa. 14 Februari itu hanya pencoblosannya, tetapi proses tahapan itu sudah dimulai dari sekarang. Jadi kalau seandainya berubah aturan di tengah jalan, itu sangat tidak elok. Sama seperti halnya pimpinan KPK, harusnya diberlakukan pada next pimpinan KPK yang baru, bukan pimpinan KPK yang sekarang. Tapi kalau kita bicara keunggulan dan kelebihan, ya selalu inherent di dalamnya. Sistem proporsional terbuka itu jauh lebih memberikan kesempatan partisipatif kepada masyarakat pemilih untuk bisa memilih calon-calonnya secara langsung. Nah, kelemahannya adalah dia agak complicated, agak lebih ribet. Kalau dikaitkan dengan kecurangan, potensi kecurangannya jauh lebih besar. Tetapi kecurangan itu kan sesungguhnya bukan besar dan kecil potensinya, tetapi sejauh mana kita punya komitmen untuk menjalankan pemilu yang luber dan jurdil, dan harus dimulai dari pimpinan tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia, begitu. Ya Bang Refli, menjawab pertanyaan tadi, tapi kan tadi disampaikan bahwa ini sebenarnya nggak punya legal standingnya untuk MK memberikan putusan soal ini dan juga memberikan persidangan persoalan ini. Tapi kalau seandainya kita lihat sekarang sudah berjalan, kemudian juga kita tengah menunggu hasilnya seperti apa, lantas apa yang mungkin bisa dilakukan kalau ternyata memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia pada umumnya? Saya berterima kasih kepada Denny Indrayana yang membocorkan soal ini. Perkara benar atau tidak, tetapi hal ini kemudian muncul ke publik dan menjadi perbincangan publik. Paling tidak hari ini dan kemudian sampai kita menunggu putusan MK, kita bisa berargumentasi. Bukan kita melontarkan sentimen, tapi kita berargumentasi bahwa tidak seharusnya MK memilihkan sistem pemilu bagi kita semua. Sistem pemilu biarkan itu menjadi kewenangan para anggota DPR, plus pertimbangan dari DPD dan kemudian partisipasi masyarakat. Nah, dalam konteks itu saya menyesalkan terus terang pernyataan Prof. Mahfud ya, seolah-olah memberikan peluang untuk melakukan kriminalisasi terhadap Denny Indrayana. Karena apa? Karena kalau masalah ini tidak terbuka ke publik dan hanya berada di ruang gelap yang tidak punya akuntabilitasnya, maka saya kira ini presiden yang buruk bagi demokrasi kita, di mana hajat publik ini hanya diselesaikan oleh segelintir orang saja. Kalau konstelasinya 6-3, berarti demokrasi kita hanya diselesaikan oleh 6 orang, dan orang mengatakan ini bukan lagi demokrasi karena ini yuristokrasi jadinya, yaitu pemerintahan para hakim. Hakim menentukan mana yang baik, mana yang tidak, perkara-perkara publik, perkara-perkara konstitusional begitu. Padahal sekali lagi ini bukan perdebatan di wilayah norma konstitusi, tapi ini adalah perdebatan di wilayah publik.
untuk mengetahui, untuk menilai, untuk memilih sistem pemilu apa yang paling cocok bagi kita semua. Baik, terima kasih Bang Refli Harun sudah memberikan analisanya kepada kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu nanti seperti apa kemudian bergulirnya sistem pemilu untuk tahun 2024 mendatang. Selamat sore Bang Refli, Assalamualaikum.